Kembali bersama kami pemirsa, polisi gelar olah tempat kejadian perkara di lokasi jatuhnya lift yang menewaskan 7 pekerja di Bandar Lampung. Saat kejadian, para korban baru selesai merenovasi lapangan futsal di lantai 5 gedung. Hari ini Polresta Bandar Lampung menggelar olah TKP di Sekolah Islam Az-Zahra Bandar Lampung. Polisi masih menyelidiki peristiwa jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra. Polisi sudah memeriksa 4 saksi. Seluruh korban juga telah didata. 9 orang yang menjadi korban merupakan pekerja bangunan yang sedang mengerjakan renovasi lapangan futsal di lantai 5 gedung sekolah. Saat kejadian, para korban baru selesai bekerja dan akan turun menggunakan lift barang. Insiden jatuhnya lift di Sekolah Az-Zahra mengakibatkan 7 orang pekerja bangunan meninggal dunia dan 2 orang dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung. Penjaga sekolah mengatakan sempat mendengar suara keras bunyi benda terjatuh, kemudian ia segera menghampiri dan melihat 9 pekerja tergeletak. Namun beberapa di antara korban masih dalam kondisi sadar. Langsung dibawa ke rumah sakit. Yang Anda lihat dari orang-orang yang terjatuh itu ada yang luka-lukanya? Luka. Di mana? Ada yang patah juga ada. Ada yang patah? Ada yang patah. Ada yang sadar nggak? Ada yang tidak sadar? Ada yang sadar. Masih sadar semua Sadar sih. semua ya? Sejumlah korban meninggal dunia usai tiba di rumah sakit. Diketahui para korban mengalami trauma di sejumlah titik akibat terjatuh dari lift. Banyak sih di sini trauma ya, trauma servikal, patah tulang, sampai ke batang otak, ke kepala, di situ. Jadi ya kemungkinan sih emang udah trauma dari dalam lah. Gitu. Tapi sempat sampai sini tadi masih bernapas. Ada beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang emang datang dalam keadaan kritis. Kini ketujuh jenazah telah diserahkan kepada keluarga masing-masing dan 2 korban luka masih menjalani perawatan intensif. Dari Bandar Lampung, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ruslan di SD Islam Az-Zahra di Bandar Lampung, TKP lift jatuh. Selamat sore, rekan Ruslan. Bagaimana kondisi di sana pasca jatuhnya 9 pekerja dan 7 meninggal dunia? Selamat sore. Bisa sampaikan hari ini di sekolah SD Az-Zahra tidak ada kegiatan proses belajar mengajar karena memang masih libur. Sementara hanya ada aktivitas para pegawai-pegawai dari Yayasan Az-Zahra. Dan bisa saya sampaikan tadi pagi Polresta Bandar Lampung dan Ditkrimum Polda Lampung juga melakukan olah TKP ulang yang sebelumnya tadi malam sudah dilakukan. Hasil olah TKP sementara memang penyebab kecelakaan tersebut adalah tali seling dari lift itu pun terjatuh. Dan juga diduga karena kapasitas yang berlebih hingga lift itu terjatuh. Bisa sampaikan juga bahwa lift itu ada lift barang yang ukurannya diperkirakan 1,5 kali 2 meter. Dan itu memang lift yang dipergunakan untuk barang. Sejauh ini polisi sedang melakukan investigasi tindak pidana apa akibat meninggalnya 7 pekerja tersebut dan 2 warga yang mengalami kecelakaan. Dari hasil olah TKP dan informasi yang Anda dapat, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden ini? Sejauh ini polisi masih mengumpulkan saksi dan keterangan dari pihak sekolah dan vendor bagaimana cara perekrutannya dan bagaimana keselamatan K3-nya, apakah ada fasilitas di pihak yayasan tersebut di tempat sekolah itu. Sejauh ini memang di 30 meter dari atas bawah ke di lantai 5 itu memang tidak nampak alat-alat keselamatan kerja. Nah, sejauh ini polisi masih memeriksa dari pihak konstruksi maupun dari pihak vendor untuk siapakah yang nanti yang bertanggung jawab untuk mengecek apakah ada kelalaian dan tindak pidananya yang terjadi nanti. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Rekan Ruslan melaporkan langsung dari Sekolah Az-Zahra di Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga Jalan Tanah 100, Kelurahan Sudimarajaya, Ciledug, Kota Tangerang dihebohkan dengan peristiwa bapak menyimpan jenazah bayinya di dalam freezer.
Di lokasi inilah, di Jalan Tanah 100 Sudimara Jaya Ciledug, Kota Tangerang, seorang bapak berinisial S mengaku tak memiliki biaya untuk memakamkan sang bayi dan terpaksa menyimpan jasad anaknya yang baru lahir itu di dalam mesin pendingin selama 2 hari. Pasca kejadian, kontrakan tempat orang tua bayi malang tersebut tinggal nampak sepi. Tetangga mengaku tak kenal dengan orang tua sang bayi karena S tidak bergaul dengan tetangga sekitar. Katanya bayi yang meninggal ditaruh di freezer. Freezer mana? Mungkin dia ada kulkas kan? Mungkin taruh di situ, saya nggak tahu. Sementara itu Mustafa Kamal, Sekretaris Kelurahan Sudimara Jaya mengatakan memang telah menerima informasi mengenai meninggalnya bayi yang baru dilahirkan, namun tak mengira keluarga justru menyimpan jasad di freezer. Baru dilahirkan, meninggal. Nah, ini pun kami langsung cek, karena kami dapat laporan dari RT setempat ya. Kami langsung cek ke lokasi dan ternyata memang posisi si bayi ada di rumah kontrakan itu. Sedangkan ibunya masih di rumah sakit. Karena masih harus menjalani perawatan medis ya kan, karena harus melahirkan. Nah, bayi itu seinformasi yang saya dapat dilahirkan sudah dalam keadaan meninggal. Setelah mendapat surat keterangan kematian dari rumah sakit dan kecamatan, jasad sang bayi langsung dimakamkan di TPU Selapajang, Kota Tangerang. Sementara sang ibu masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Ayah bayi tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan di Polsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, remaja obesitas bernama Juwanto berusia 19 tahun akhirnya dievakuasi dari rumahnya di wilayah Cipayung, Jakarta Timur menuju ke Rumah Sakit Adiaksa guna menjalani pengobatan. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran bobot badan Juwanto yang lebih dari 200 kg. Petugas pemadam kebakaran BPBD dan petugas ambulan gawat darurat mendatangi rumah remaja obesitas bernama Juwanto berusia 19 tahun di Cipayung, Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi. Evakuasi menggunakan tandu dan kasur dorong berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas sempat mengalami kendala lantaran ruangan cukup sempit serta bobot badan Juwanto yang mencapai 200 kg. Saat proses evakuasi, tekanan darah Juwanto sempat meningkat drastis hingga 170 lantaran diduga Juwanto cemas melihat banyak orang saat dievakuasi. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya Juwanto berhasil dikeluarkan dari dalam rumah menuju ambulan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa untuk menjalani pengobatan. Tadi sudah berlangsung dengan baik dan karena ada sedikit masalah di lengannya karena yang nggak bisa dipegang. Tapi ketika ditanya nyaman, nggak ada masalah di samping. Alhamdulillah berhasil dengan baik dan nggak jadi masalah. Ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa. Tadi sebelum dibawa itu Pak, dilakukan apa sih Pak? Pengecekan kesehatan. Tadi cukup tinggi mungkin agak banyak orang ya. Sekitar 120 kata dokter. Jadi ya mungkin karena kemarin hari sore itu kita cek agak normal. Selama ini, Juwanto hanya bisa menghabiskan waktu di bagian ruang tamu rumah dengan cara berbaring dan duduk. Bobot yang mencapai 200 kg lebih membuat Juwanto tidak lagi bisa berdiri. Diketahui, obesitas sudah dialami oleh Juwanto berlangsung sejak duduk di bangku sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, berat badan Juwanto naik drastis hingga menginjak usia 17 tahun. Diharapkan pengobatan ini dapat menyembuhkan Juwanto agar dapat kembali beraktivitas normal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.